أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, majelis dalam rangka zikrullah, mengingat Allah, yaitu kita mempelajari ilmu agar dengan bertambahnya ilmu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan kitab yang kebetulan kita pelajari ini adalah termasuk sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang kita kenal dengan hadis Sahih Bukhari. Di antara Sahih Bukhari ini beliau menuliskan termasuk sistem penulisan beliau itu per tema. Di situ ada 97 tema. Kita mengambil tema yang ke-81, yaitu tentang kitab Ar-Riqaq, yaitu sebuah tema tentang hal-hal yang bisa melembutkan hati. Karena memang yang kita ketahui bahwasanya hati itu gampang sekali berubah. Innama sumiyal qalbu lima taqallubu fi. Yang sesungguhnya dinamakan qalbu. Qalbu itu hati ini karena ya sebab berubah-ubahnya ini. Nah, kita hidup di dunia ini pasti istilahnya tersibukkan dengan urusan dunia kita. Banyak hal-hal yang membuat kita lalai dari ingat kepada Allah. Tujuannya kita belajar tentang kitab ini mudah-mudahan bisa melunakkan hati kita yang terlanjur keras dengan kehidupan dunia, sehingga membuat hati kita menjadi lembut dan ingat kembali kepada Allah. Karena itu tadi barometer penilaian Allah adalah hatinya seseorang. Jangan sampai hati kita banyak lalai dari mengingat kepada Allah. Sedikit tentang Imam Bukhari ya. Jadi kita sedikit karena kita sedang membahas sebuah kitab yang disusun oleh Imam. Jadi kita sedang bahas Sahih Bukhari. Kalau kita tahu kitabnya Sahih Bukhari itu ada 4 jilid, tebal kan. Ya, ini sedikit cerita tentang hebatnya penulis ini. Imam Bukhari itu termasuk beliau adalah orang yang luar biasa hafalannya. Beliau di qadarullah kecil itu pernah buta, tapi secara ajaib bisa sembuh. Nah, di samping itu, selain itu beliau punya kelebihan bahwa hafalannya buat beliau bisa hafal Quran di bawah umur 10 tahun. Ini luar biasa, termasuk anugerah dari Allah. Dan beliau ketika sudah beranjak dewasa mencari ilmu, beliau hampir berkeliling dunia mencari ilmu. Beliau berguru kepada guru sebanyak yang dicatatkan dalam Muqaddimah Muslim itu, berguru kepada 1080 guru. Luar biasa. Hafalannya itu sekitar 600.000 hadis. Pernah suatu saat beliau berguru di seorang syekh selama hampir sebulan atau 1,5 bulan itu. Selama beliau mengikuti pelajaran dari syekh tersebut, beliau tuh nggak pernah nyatet. Teman-temannya yang pada gede-gede itu semuanya, para penuntut ilmu yang ikut kajian syekh itu semuanya nyatet semuanya.
kecuali Imam Bukhari. Isik cilik waktu itu. Disepeleke karo kanca-kancane iki mung iki teko adoh-adoh rene ra tau nyatet iso ora wong iki. Disepeleke. Karena beliau itu sudah apa namanya? Apa ya? Dilokke terus itu ya wis gerah juga. Wis ngene wae. Sekarang bacakanlah saya akan membacakan mulai dari awal sampai akhir yang dibacakan guru ini. Dan simaklah catatan-catatan kalian. Beliau akhirnya membaca selama pelajaran selama satu setengah bulan ini, kurang lebih 1000 berapa hadis gitu. Itu beliau baca tuntas tanpa ada satu kesalahan sedikit. Dan ternyata banyak teman-temannya itu yang terlewat. Sehingga dari hafalan beliau itu banyak teman-temannya yang melengkapi catatannya. Ini luar biasanya hafalan beliau. Kayaknya di sini ya hampir selevel Imam Bukhari semua kayaknya. Makanya ya itu. Tapi itu luar biasa Imam Bukhari kayak gitu. Emang bisa beliau menghafalkan dalam sekali hafal. Salah satu yang kita pelajari Sahih Bukhari ini, beliau pilih dari 600.000 hadis itu dipilih 7.000-an hadis yang derajatnya paling sahih beliau milih selama 16 tahun. Nyusun Sahih Bukhari itu 16 tahun. Makanya kita mendapatkan kitab yang luar biasa ini. Makanya jangan kita ilmu itu luas, Saudara. Jangan sampai kita bosan untuk menuntut ilmu, enggak akan ada habisnya ilmu. Kita melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah sampai pada bab 4. Bab 4 dalam kitab Ar-Riqaq, pelembut hati, yaitu Imam Bukhari menuliskan tentang babun fil amwali wa tulihi, bab tentang angan-angan dan panjangnya angan-angan. Jadi bawaannya manusia itu angan-angannya panjang. Angan-angannya panjang. Pasti punya keinginan, cita-cita yang pengen tercapai. Yang namanya orang hidup, aku pengen begini. Misalnya kita punya, aku pengen beli rumah magrum. Bu sebelahnya tak bangun rumah di gua anakku nomor 1, di gua anakku nomor 2, murine kono anakku nomor 3 dadi klumpuk gua. Pengennya seperti itu. Nanti merintis usaha ini, pengen merintis usaha itu. Kalau sudah berhasil saya mau merintis usaha yang lain. Itu namanya amal, angan-angan. Pasti hampir semua kita punya seperti itu. Betul? Pasti. Makanya di sini bab yang menceritakan tentang karakteristik manusia, bahwasanya amal wa tulihi dan panjangnya angan-angan. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau kita mau berangan-angan, angan-angan yang benar itu bagaimana? Angan-angan kita bisa selamat dari neraka, bisa masuk surga, itu namanya cita-cita yang paling benar seperti itu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga, maka orang itu adalah orang yang sungguh beruntung. Nah, ini cita-cita yang harus kita cita-citakan bersama. Jadi angan-angan yang benar yang harus kita raih itu adalah angan-angan untuk meraih surga. Guys, Allah menutup ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu cuma kehidupan yang menipu, hati-hati eling. Sehingga ingatlah tujuan utama kita, yaitu ingin masuk surga, selamat dari neraka. Adapun kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang semu. Jangan terperdaya. Ini Imam Bukhari meletakkan ini untuk memperingatkan kita bahwasanya angan-angan yang benar itu seperti itu. Kemudian beliau juga meletakkan ayat yang lain, wa qaulihi ta'ala dalam surat Al-Baqarah itu tentang orang-orang Yahudi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bibusasi minal aldam. Kamu akan jumpai, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi itu, mereka justru paling semangat untuk hidup. Pengennya itu umur panjang.
Ya waktu ahdum la yu'ammaru alfasanah. Mereka berangan-angan seandainya mereka itu diberi umur 1000 tahun untuk bisa menguasai dunia. Mereka seperti itu. Orang-orang Yahudi itu tamaknya akan dunia seperti itu. Dan kita tahu penguasa dunia mereka betul-betul bisa menguasai dunia saat ini. Umpama mereka berangan-angan seperti itu sebenarnya wajar. Amal kita bedakan antara amal itu angan-angan yang disertai dengan sebab. Kita berangan-angan pengen meraih sesuatu dan kita punya sebab untuk meraih itu, namanya angan. Amal itu seperti itu, bukan umniyah. Kalau umniyah itu khayalan. Contoh gini, kita saat ini bekerja dan pekerjaan kita ini menghasilkan uang. Misalnya entah itu berdagang, entah dia kerja kantoran, dan di situ dia bisa menghasilkan uang yang lumayan, setiap bulan bisa nabung misalnya. Nah, dengan uang itu dia bisa meraih impiannya, pengen duit rumah api. Bisa nabung gitu? Bisa. Saya pengen begini, saya pengen bangun iki, aku pengen bangun ruko, aku pengen usaha ini, bisa kalau dia lakukan. Seandainya Allah menghendaki seperti itu. Tapi dia punya jalan untuk meraih itu. Beda dengan umniyah. Kalau umniyah itu cuma sekedar angan-angan tok. Gawean ra gablek, mangan melu moro tuwa atau mulai wong tuwa pengennya di rumah gede. Aku pengen bangun rumah magrong-magrong. Ya kok ngendi? Namanya ngimpi. Bijine pas-pasan, raine bijine pas-pasan, gawean ra gablek. Pengennya duwe bojo ayu sugih gitu. Itu contoh khayalan itu seperti itu. Kalau amal itu dia punya modal untuk meraih angan-angannya itu. Pengen duwe usaha gede, pengen pun di kebun okeh misalnya, pengen duwe sawah ombo. Dia punya kemampuan untuk meraih itu. Kerjaannya bagus, dodolannya yo lancar, laris misalnya. Kalau dia pegawai gajinya gede, dia bisa meraih impiannya itu, meraih cita-citanya itu bisa diraih dengan sebab-sebab itu. Itu namanya amal. Seperti halnya orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwasanya orang Yahudi itu mereka bisa dikatakan penguasa dunia saat ini. Orang-orang Yahudi mereka berangan-angan bahwasanya bisa hidup 100.000 tahun lagi. Dengan begitu mereka pengen menguasai dunia. Tapi ya wa ma huwa bimuzahzihi minal adab. Meskipun mereka bisa hidup 1000 tahun dengan kekayaan yang luar biasa, itu sama sekali tidak bisa mengurangi azab Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya watu ahduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Dan dalam surat Al-Hijr, Imam Bukhari meletakkan sebuah ayat, yaitu zarhum yakuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amal fasawfa ta'lamun. Wahai Muhammad, perhatikanlah orang-orang kafir itu, mereka berupaya, mereka senang-senang di dunia. Zarhum wa yakuluna wa yatamatta'una. Dah, biarkan aja. Kita sebagai orang iman enggak usah pengen kayak mereka. Zarhum wa yakuluna wa yatamatta'una. Biarkan mereka senang-senang, mereka makan dengan segala apa yang mereka pengen makan. Wis, zarhum, biarkan aja. Zarhum wa yaquluna wa yatamatta'una fasawfa, mereka akan tahu akibatnya di akhirat. Jadi dari judul-judul ini, ayat-ayat yang diletakkan oleh Imam Bukhari, kita simpulkan bahwasanya cita-cita duniawi ini tercela. Enggak akan ada habisnya. Enggak akan ada habisnya. Dan kalau kita turuti itu melalaikan dari cita-cita kita yang utama, yaitu pengen masuk surga, selamat dari neraka. Ini cita-cita yang utama. Kalau cita-cita duniawi ini semuanya pengen kita raih betul-betul sampai melalaikan tujuan pokok, maka ini adalah tercela. Makanya kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, irtahalid dunya mudbiratan wartahalatil akhirata muqbilatan. Dunia ini akan kita tinggalkan, sedangkan akhirat itu pasti akan kita jumpai. Semakin lama kita hidup dunia, semakin kita menuju akhirat. Umur kita semakin menuju ke sana. Dunia akan semakin lama semakin kita tinggalkan.
irtahalatid dunya mudabbirotan. Dunia semakin kita tinggalkan, semakin bertambahnya umur, semakin sedikit usia kita di dunia, dan akhirat akan menjemput di depan kita. Walikulli wahidin minhuma banun. Dunia dan akhirat itu masing-masing punya pengikut. Pengikut dunia ada pengikut akhirat, yaitu orang-orang yang pengen dapat dunia, dan juga ada orang-orang yang cita-citanya akhirat. Makanya di situ beliau berpesan, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian jadi pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Ini pesan yang sangat indah yang harus kita jaga betul. Bahwasanya kita harus menjadi pengikut akhirat. Apapun yang kita lakukan, cita-cita yang paling pokok yaitu pengen selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jangan menjadi pengikut dunia, karena sudah masuk ke dalam dunia, hati kita sudah terliputi dengan urusan dunia sampai bisa melalaikan akhirat. Ini sebuah musibah. Fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Ini setelah Ali bin Abi Thalib tadi berpesan, jadilah pengikut dunia, jadilah pengikut akhirat, jangan jadi pengikut dunia. Karena hari ini di dunia ini waktunya beramal dan gak ada hisaban. Kita hari ini cuma ada amalan toh. Kita beramal, tapi pahalanya belum nampak. Kita sholat 2 rakaat, belum ketok pahalanya. Kita silaturahim, kita berbakti kepada orang tua, kita sedekah kepada orang, ini pahalanya belum nampak semuanya. Fa'inal yauma amalun wal hisab, belum nampak pahalanya. Tapi besok wagodan hisabun wala amal. Sudah misalnya kita sudah meninggal, ruh dicabut, kemudian kita dimasukkan ke dalam level pertama, masuk ke dalam alam barzah, yaitu alam akhirat. Setelah kita masuk di situ, disitulah waktunya hisaban. Kita akan dihisab dengan semua apa yang kita kerjakan di dunia, dan disitulah tidak ada lagi amalan. Makanya sebelum kita terlambat masih bisa beramal, jangan sampai kita melalaikan amalan-amalan ini. Kita berbanyak amal untuk menuju akhirat. Karena itu tadi, hari ini masih bisa amal, tapi pahalanya belum kelihatan lah. Besok kalau sudah kita masuk liang lahat dan menuju fase akhirat sampai nanti adanya surga neraka, ini semuanya hanya ada pertanggungjawaban dari amalan yang kita kerjakan. Makanya kita harus hati-hati. Semua yang kita kerjakan, setiap detik yang kita kerjakan di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai lupa. Kemudian setelah itu Imam Bukhari meletakkan sebuah hadis. Hadatsana Shadaqah bin Fadl akhbarana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala hadatsani Abi an Mundhir an Rabi' bin Khusaim an Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatan murabba'an. Suatu saat Nabi menggambar sebuah kotak. Khatan murabba'an, bikin kotak, Nabi bikin kotak. Wa khatan fil wasat kharijan minhu. Kemudian di tengah-tengah itu ada sebuah garis, bikin seret keluar. Jadi kotak, kemudian ada garis keluar. Wa khatan khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Kemudian di tengah-tengah tadi yang ada garis yang keluar tadi, situ ada garis-garis kecil 1 2 3 di sebelah. Jadi ada garis-garis kecilnya, ada kotak, kemudian ada garis keluar, kemudian di situ ada garis-garis kecil. Kemudian Nabi menjelaskan waqala hadzal insan. Ini adalah manusia. Di dalam kotak tadi adalah manusia seperti ini. Ini kotak, ini kotaknya ini adalah manusia di sini. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi au qad ahata bihi. Kemudian yang kotaknya ini adalah ajalnya. Jadi ini manusia, di dalam kotak ini adalah manusia. Kemudian yang
kotaknya ini adalah ajal. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Yang garis yang sampai offset ini tadi metu sampai bablas ini adalah angan-angannya manusia. Jadi ajalnya cuma segini, angan-angannya bablas sampai tekan kono. Wa hadhil khutat as-saghar al-a'rad, yang garis yang pasti menghadapi rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang dia miliki. Fa in akhta'a hadza nahasyatu hadza. Kalau ini halangan ini dia hadapi halangan ini dah lolos, dijemput lagi dengan halangan berikutnya. Halangan ini sudah lolos, dapat lagi halangan berikutnya. Jadi untuk meraih amalnya tadi, untuk meraih cita-citanya tadi, pasti dia menjumpai hambatan-hambatan. Ternyata begitu hambatan ini lolos, dia bisa bangkit lagi, bisa pengen mewujudkan impiannya terus begitu, tapi belum sampai dapat, udah keduluan mati. Ini adalah mati. Paham ya? Jadi ini adalah manusia. Ini garis yang keluarnya adalah panjangnya angan-angannya dia. Kemudian garis-garis ini adalah halangan-halangan, hambatan-hambatan yang dia kerjakan, yang dia jumpai. Jadi ini gambaran yang menggambarkan betapa tamaknya manusia terhadap dunia. Bahwasanya dia pengen itu tadi, misalnya yang diceritakan tadi, dia manusia ini pengen punya cita-cita yang luar biasa. Aku pengen beli rumah gede, beli sawah kobong, dan bisa mewujudkan. Misalnya dia setahun, 2 tahun, 10 tahun iso tuku lemah misalnya, tuku lemah. Kemudian dia kerja lagi 2 tahun berikutnya bisa bangun lagi terus, ternyata belum sampai 2 tahun anggota keluarganya sakit misalnya, terus bondone berkurang, ini simpenan sing arep bangun rumah rasido, hambatannya datang lagi, datang hambatan sini, datang. Terus dia ternyata sudah bisa bangkit, menumpuk kredit meneh, akhirnya terus dia bangun rumah, temboknya dulu misalnya, belum sampai itu ternyata ada hambatan lagi, usahanya gagal misalnya, dapat lagi. Jadi terus dia untuk mencapai impiannya itu dia akan semangat terus. Tapi ternyata di situ ada halang-halangan. Belum sampai impian tercapai, kedisian mati. Betapa banyak orang seperti itu. Bisa membangun pengennya yang luar biasa, pengen punya ini, betul begitu omahe apik dadi mati. Sing nikmati wong liya. Rebutan anak putune malah. Ini manusia itu seperti itu. Hakikat manusia pasti orang itu memiliki panjang angan-angan. Dan ini istilah tabii. Karakternya manusia itu seperti itu. Banyak seperti itulah. Kalau kita enggak, sifat aslinya ini enggak disetir dengan cita-cita utama tadi, ya wes bablas. Untuk mewujudkan ini, dia sampai ora sholat, sampai lali maca Quran, sampai dia tidak lupa beribadah, dia selalu mengejar impiannya itu ngoyak donyo terus sampai dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Ini yang bahayanya di sini. Kalau kita ingat cita-cita kita yang asli, cita-cita kita yang awal, bahwasanya faman zuhzi'anin nar wa udkhila jannah faqad faz, barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka dia orang yang sungguh beruntung, maka dia akan selamat dengan itu tadi. Makanya ini secara tabiat manusia itu seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa ngerem, kalau kita nggak bisa ngempet, kalau kita nggak bisa nyetir hawa nafsu kita, ya kan jadinya seperti ini. Karena angan-angan itu pasti panjang. Aku pengen duit ini, laki duit cilik, pengen ini, pengennya banyak banget. Ini betul. Itulah manusia. Makanya jangan sampai hal-hal yang seperti itu melalaikan kita dari ingat kepada Allah, ingat kepada tugas pokok kita, bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk
ibadah. Umpama kita punya cita-cita proyek-proyek akhirat itu ya lebih baik. Kita bisa ngumpulin, saya pengen bangun pondok, saya pengen punya jariah, pengen bangun rumah takut. Ini bagus. Selama untuk tujuan akhirat. Kalau tujuannya cuma untuk dunia, itu tadi seperti halnya perkataan Ali, irtahal itu dunia ini akan kita tinggalkan dan akhirat akan kita hadapi. Makanya ulama sampai heran. Saya heran dengan orang yang menganggap bersungguh-sungguh untuk urusan yang dia tinggalkan dan dia lalai dari urusan yang akan dihadapi. Wong nemen-nemen ngurusin dunia sampai dia lupa terhadap ibadahnya untuk akhirat dia. Ini wale-wale. Makanya kalau kita betul-betul tahu hakikat kita hidup di dunia ini, jangan sampai lupa. Meskipun ya pasti kita punya keinginan itu pasti, karena ini sudah menjadi tabiatnya manusia itu seperti itu. Dia pasti akan punya keinginan-keinginan wajar. Apa nih? Terus dia mulai bisa rodok sugih sithik ya. Itu pasti punya yang seperti itu. Syukur-syukur kalau keinginannya itu adalah untuk proyek akhirat. Itu lebih baik. Dan yang kedua, Nabi Imam Bukhari meletakkan hadis yang semakna dengan hadis ini. Hadatsana Muslim, hadatsana Hammam, hadis nomor 6418. Hadatsana Muslim, hadatsana Hammam an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah an Anas bin Malik qala, berkata sapa Anas, khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan, Nabi menggambar sebuah garis. Faqala hadzal amal, itu tadi sama dengan maknanya sama. Ini adalah amal angan-angannya manusia. Wa hadza ajaluhu, dan ini adalah ajalnya manusia. Wa bainama huwa kadzalik ija'ahul khatul aqrab. Ketika dia sedang berusaha mengejar angan-angannya itu, ternyata kedahuluan garis yang di dekatnya, yaitu kematian. Kebanyakan seperti itu. Dengan panjangnya angan manusia, angan-angan manusia, keinginan-keinginan, cita-cita duniawi manusia, ketika dia sedang asik-asiknya mengejar cita-citanya, ternyata sudah kedahuluan ajalnya. Ini yang sering terjadi seperti itu. Makanya jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kita. Memang dunia ini adalah hijau dan manis. Ya, itu yang harus kita renungkan betul-betul, jangan sampai kita lalai dari hal yang paling utama. Kemudian bab selanjutnya, Imam Bukhari menuliskan sebuah babun man balagha sittina sanah faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur. Barang siapa yang usianya mencapai umur 60 tahun, faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur. Allah sudah mencukupkan memberi uzur kepada dia. Jadi kalau sudah mencapai usia 60 tahun sudah nggak ada uzur lagi. Sudah nggak ada uzur lagi. Wes ra iso alasan meneh. Kok iso sudah 60 tahun kok isih tidak beribadah, lalai dari mengingat Allah. Ini sudah tidak diberi uzur oleh Allah. Seandainya di akhirat dia murtad, kok ngarang ibadah, ya Allah berilah saya umur lagi untuk, aku wis kayak umur sampai 60 tahun. Sebab liqaulihi ta'ala, dari Imam Bukhari meletakkan sebuah ayat dalam surat Fatir, surat Fatir. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Surat Fatir ayat 37. Apakah Allah belum memanjangkan umur bagi kalian, ma yatadzakkaru, yang mana umur tersebut cukup untuk mengambil pelajaran. Jadi Allah sudah memanjangkan umur, yang mana umur tersebut sudah cukup untuk membuat kita mengambil pelajaran, yaitu usia 60 tahun. Man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, yang sedangkan sudah datang kepada kalian
peringatan dari Allah sudah datang, sudah banyak sekali hujah-hujah yang datang kepada kalian, ternyata kalian melalaikan itu sampai lupa ibadah kepada Allah, sampai umur 60 tahun orang ibadah. Ini adalah sebuah petaka besar. Makanya di sini kalau sudah usia 60 tahun sudah nggak ada lagi alasan, karena dia sudah berumur panjang, sudah diberikan kesempatan oleh Allah dengan peringatan-peringatan yang datang kepada dia. Peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada seseorang itu ada dua jenis. Ada yang namanya peringatan kauni, ada peringatan syar'i. Peringatan kauni yaitu dengan kenyataan yang terjadi di depan dia. Misalnya dia sudah diberi peringatan dari Allah sampai umur 60 tahun, itu berarti peringatannya sudah banyak. Kok bisa dia nggak bisa mengambil pelajaran dari itu sampai dia masih lupa, melalaikan dari Allah? Kok bisa? Contohnya peringatan secara kauni itu adalah misalnya ubannya sudah, rambutnya sudah putih semua. Seharusnya kalau dia orang yang berakal, dia tahu bahwasanya dia sudah umur panjang, sidilo engkas, pasti akan menghadap Allah. Seharusnya dengan peringatan yang datang dari Allah ini dia mengambil pelajaran. Contoh lagi misalnya musibah-musibah yang dia jumpai selama 60 tahun itu, dia selama itu mendapatkan musibah. Misalnya musibah, kok bisa dia dengan musibah itu nggak mengambil pelajaran? Atau mungkin dengan lemahnya fisik dia, dengan orang-orang yang meninggal di sekitar dia, entah bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, ponak-ponakannya, om-omnya, tante-tantenya, sudah banyak yang meninggal. Kenapa dia nggak mengambil pelajaran dari itu? Seharusnya ini bisa menjadikan seseorang mengambil pelajaran dari kejadian di sekelilingnya. Entah itu ubahnya yang sudah, rambutnya sudah jadi putih semua, lemahnya, fisiknya sudah lemah. Ini seharusnya membuat orang itu semakin mengingat kepada Allah. Yang kedua adalah peringatan secara syar'i. Secara syar'i ya sudah banyak sekali peringatan-peringatan yang datang kepada kita. Banyaknya dai-dai yang menyampaikan, adanya nasihat-nasihat, adanya mungkin khutbah-khutbah. Seharusnya itu menjadikan pelajaran. Jangan sampai sudah masa tua sampai usia 60 tahun orang dang iling-iling. Tanggah ayo ora gelem salat, tetap wae ora gelem puasa Ramadan, tetap aja dia nggak mau zakat, nggak mau menunaikan ibadah-ibadah pokok. Ini bagaimana? Kalau dia seperti itu sudah nggak ada udzur lagi, sudah tidak ada udzur lagi. Makanya kita harus betul-betul ingat hal ini. Jangan sampai kita menunggu tua baru kita ingat kepada Allah. Kalau sudah tua itu sudah tidak diberi udzur. Karena banyak yang seperti itu. Karena karakteristiknya manusia itu seperti tadi, semakin dia tua justru semakin cinta dunia. Seperti halnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, hadis 6419. Hadatsani Abdul Salam bin Mutahhir, hadatsana Umar bin Ali an Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balahu sittina sana. Allah sudah mencukupkan udzur bagi seseorang yang dia panjangkan umurnya sampai 60 tahun, itu sudah tidak diberi udzur lagi. Berarti sudah, kalau sampai 60 tahun dia tetap aja cinta dunia, ngoyo golek donya sampai lali akhirat, itu kebangetan. Karena itu tadi, dia sudah diberikan umur yang panjang, yang seharusnya dengan panjangnya umur itu dia ingat kepada Allah. Kemudian hadis berikutnya, hadis tentang
6420. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Abu Sofwan yaitu Abdullah bin Sa'id, hadatsana Yunus an Ibnu Syihabin qala akhbarani Sa'id bin Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, la yazalu qalbul kabir syaban fitnataini. Tidak henti-hentinya hati orang yang sudah tua umurnya itu selalu senantiasa dalam keadaan muda. Yaitu dalam dua perkara. Jadi meskipun orang itu umurnya bertambah, fisiknya tambah tua, tapi hatinya selalu muda dalam dua perkara ini. Fi hubbid dunya wa tulil amal. Di dalam dia cinta kepada dunia dan panjang angan-angan. Jadi semakin dia berumur itu tidak mengurangi semangatnya dia cinta dunia dan panjang angan-angan. Itu seperti itu, manusiawi. Manusia itu karakteristiknya seperti itu. Wis orang ngerti tua enom. Justru orang tua-tua yang seharusnya dia sudah istirahat, tapi ternyata masih semangat golek donya. Tuwek-tuwek ngono kadang-kadang kita bagaimana lihat kehidupannya orang-orang yang bisnismen itu umurnya sampai 60 tahun, 70 tahun wis peyot ngono isih panggah golek duit wae. Mbok yo mungkin diserahkan kepada anak cucunya untuk fokus kepada ibadah kan. Wis tuwek-tuwek sampai berumur seperti itu panggah semangat golek duit terus sampai semangatnya itu melalaikan dia dari akhirat. Ini yang tercela seperti itu. Dan kita tahu kenyataan, kita lihat dengan mata kepala sendiri. You know what? Bagaimana keadaan orang-orang itu? Kalau bisnisnya orang-orang yang bisnisnya maju itu rata-rata sampai tua ya seneng dunia. Tamaknya dengan dunia itu enggak berkurang sama sekali. Semakin dia wis umur swidak pengen aku sih pengen bangun iki, sih pengen bangun kaya, sih pengen bangun ya Allah, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itulah hakikatnya manusia itu seperti itu. Makanya kita jangan ini jadikan itu sebagai peringatan. Ini orang-orang seperti ini ada di sekitar kita dan kita tahu. You know what? Yang seharusnya umur-umur yang semakin berumur ini semakin dia fokus ibadah kepada Allah. Umpomo dia tetap karena situasi dia mencari dunia, ya itu tadi tetap jangan melalaikan tujuan utamanya. Karena boleh dunia itu untuk meraih impiannya, meraih angan-angannya itu dia gak akan mungkin santai-santai. Gak akan mungkin santai-santai. Dia pasti menggebu-gebu untuk meraih impian tersebut. Hadis berikutnya yang diletakkan oleh Imam Bukhari, hadis 6421. Hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Hisham, hadatsana Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakburu ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani. Anak Adam itu tumbuh besar, tambah gede. Kan anak Adam itu pasti tumbuh mulai dari dia kecil. Umurnya semakin lama semakin bertambah. Dari umur kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu dia semakin besar umurnya. Tapi bersamaan dengan besarnya umur ini bertambah pula wayak baru ma'ahu ithnani, hubul mal wa tulul amal. Dan tumbuh bersama umurnya ini juga semakin besar pula kecintaan dia terhadap dunia dan panjangnya angan-angan. Jadi semakin orang itu semakin dewasa, semakin tua, semakin berumur, itu semakin besar pula keinginan dia terhadap dunia, kecintaan dia terhadap harta, dan juga panjang angan-angannya. Ini manusiawi. Manusia itu karakternya seperti itu. Makanya kita sebagai itu tadi, kalau tahu hakikatnya yang benar ya rotok gerim lah. Sa madyo
Karena itu tadi, orang yang punya panjang angan-angan, aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, dia pasti nggak akan santai-santai untuk meraih itu. Mesti dia akan menghabiskan mayoritas waktunya untuk meraih impian tersebut. Kayak umpama dia usaha itu seorang riwayah, esok digo awan digusuk, sikil digo sirah digo sikil. Itu dia akan seperti itu untuk meraih citanya. Ini betul. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya kita jangan sampai terlalu semangat mencari dunia sampai kita lalai dari hal-hal yang pokok. Yaitu tadi cita-cita utama kita jangan sampai kita lalaikan. Seperti halnya bab pertama kemarin, yaitu apa? Allahumma la isya illa isyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan yang akhirat. Makanya kita tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, ya sudah, kita berusaha meraihnya dengan tujuan akhirat. Itu yang harus kita utamakan. Jangan sampai kita meleset dari tujuan ini sampai itu tadi menggok terlalaikan dari dengan urusan-urusan duniawi. Ini yang harus kita harus betul-betul hati-hati, karena itu tadi, dunia itu hal yang melalaikan dan banyak orang-orang sekitar kita jeru terlalu dalam di dalam mencari dunia sehingga lupa terhadap akhirat. Yang penting tadi intinya, kita kalau kita mencari dunia, ya sudah, jangan lupa tugas utama kita, tetap sholat 5 waktu kita jaga, kemudian puasa Ramadan, zakatnya jangan lupa ketika kita sudah punya kekayaan yang sudah nisab zakat. Kemudian apalagi haji kalau kita memang mampu. Ini harus kita wujudkan, minimal ibadah-ibadah utama ini. Syukur-syukur bisa menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, perbanyak sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak zikirnya, sehingga waktu yang kita kerjakan ini banyak membuahkan catatan amal soleh untuk akhirat kita. Paham ya? Sebenarnya kita sambil melakukan aktivitas duniawi, kita bisa mendapatkan pahala. Misalnya sambil kita ikhtiar mencari rezeki, kita berangkat bekerja, niatnya dengan niat yang benar, saya begini pengen biar dapat hasil untuk menafkahi anak istri, itu ada pahalanya. Kemudian di sela-sela itu kita bisa baca Quran, zikir, kan ya nggak mungkin kita full untuk ngurusi kerjaan. Pasti ada situ saat-saat kita bisa mengingat kepada Allah. Sering-seringlah ingat kepada Allah. Insyaallah ngoten nggih. Jadi ini yang harus kita camkan betul-betul, bahwasanya apa yang kita kerjakan di dunia ini jangan sampai melalaikan dari tugas kita meraih akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.